Sebenarnya ini masalah soal cowokku dan keluargaku. Kembali lagi di Cubits, curhat berbayar tapi gratis. Kali ini gue sudah kedatangan seorang mahasiswi, namanya sebut saja Dewi. Halo Dewi. Halo Kak Jon, Halo, apa kabar Dewi? Alhamdulillah baik Kakak. Sehat-sehat ya? Aku Iya sehat, semoga Alhamdulillah. kamu sehat juga nih, pandemi kayak kapan kelarnya entahlah. Tapi anyway, mau curhat apa nih Wi? Sebenarnya ini masalah soal cowokku dan keluargaku. Tapi gimana ya Oke. Kak, kalau si cowok ini dia itu punya prinsip kalau seorang wanita itu harus kedepannya harus menjadi seorang wanita karir gitu. Mm-mm. Sedangkan keluargaku sendiri itu menganggap bahwa wanita itu nggak harus gitu, nggak wajib untuk berkarir gitu. Atau Right, mungkin baik harusnya jadi di rumah aja gitu. right. Dan di sini yang aku sedikit bingungkan dan mau aku tanyakan adalah gimana cara memberi pemahaman ke keduanya, karena aku melihat keduanya pun agak kaku sebenarnya kalau misalnya mau aku ajak diskusi itu gitu. Oke, tapi kalau kamu sendiri, itu kan kita ngomongin value-nya cowokmu dan value keluargamu. Kalau kamu sendiri, Uh, value kamu apa? Kalau aku pribadi, it's okay kalau misalnya kedepannya jadi wanita karir, karena emang dari kecil dulu emang nggak pernah bisa diem gitu anaknya. Right, right. Uh-uh. Nah, kamu sudah pernah ngobrol dengan cowokmu dan ini, dan keluargamu? Kalau cowokku udah, tapi kalau keluarga belum. Oke, yang gini, yang perlu aku tahu, bukan aku tahu ya, yang mungkin perlu kamu tahu adalah um, alasannya apa? Maksudnya kenapa dia hidup dengan value seperti itu, gitu. Nggak tahu kan? Oh Ternyata iya. misalnya aku nggak tahu kan, kayak, dia bilang pokoknya cewek itu harus harus bekerja gitu. Kenapa gitu? Ternyata pas dilihat, oh mungkin dulu di belakang dia kayak melihat apa ketika ayahnya misalnya keluarga broken home misalnya keluarga broken home ketika ayahnya cabut, ibunya bingung, nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak terbiasa bekerja, gitu. Sehingga harus menghidupi keluarga susah, gitu misalnya. Ayahnya cabut, ibunya sendiri, kerjanya susah, gitu. Jadi menurut dia, oh jadi wanita itu harus meniti karir biar kerjanya, biar apa, pemasukan gampang, lebih stabil kalau misalnya terjadi apa-apa, kalau misalnya suaminya nggak ada, gitu. Baik itu misalnya pergi atau bercerai atau misalnya meninggal, gitu. Nah itu kan jadi ngerti alasannya gitu. Oh ternyata dia mikirnya seperti ini gitu. Nah kalau itu kira-kira apa? Kamu sudah tahu Iya nggak? kan, iya sudah paham karena kedua orang tuanya pun juga bekerja gitu, Hmm. sama-sama PNS-nya kan gitu. Hmm. Jadi ya mungkin juga dari omongan kedua orang tuanya cowokku itu tadi, jadi ya dia jadi punya pemahaman seperti itu kayak gitu Kak. Right. Dan kalau kamu menjelaskan nggak? Maksudnya apakah kamu setuju? Kenapa kamu setuju? Kenapa sebenarnya? Menurutku nggak gitulah. Kita harus fleksibel lah. Gitu. Kamu jelasin nggak? Uh, Ya aku setuju sih sama omongannya, cuma yang belum aku sampaikan ke dia adalah gimana pandangan orang tua aku itu tadi Oke. gitu. Kenapa memang pandangan orang tuamu? Ya itu lebih, ya menurut orang tua aku sendiri cewek itu memang lebih baik di rumah aja gitu, kodratnya di rumah aja kalau buat orang tua aku ya. Right. Tapi kan uh, Nah dan itu balik lagi yang aku bilang tadi. Kamu sebenarnya mau yang mana? ya mau berkarir Kak. Nah jadi kamu akan mendengarkan orang tuamu apa nggak? Ayo lo. Iya sih agak sulit sih emang, tapi Ini kan ini ya oke, ini jadi sebenarnya bukan bukan masalah cowokmu, ini masalah kamu dengan keluargamu, ya. ya kan? Udah ada gunting ya. Jadi, overthinking. Mungkin kapan-kapan ini bisa dibikin sponsor ya, overthinking gitu kan. Sini bisa ada ruang buat sponsor, jadi kayak sambil gua ngobrol gitu kan, mungkin kalau ada teman-teman dari brand yang pengen product placement di situ kan sini, itu kan masih kelihatan bisa lah. Jadi kamu mau bekerja, sedangkan menurut keluargamu enggak, cewek itu harusnya di rumah aja.
betul. Oke, Iya itu. jadi kita nggak usah pikirin cowok mau memikir apa ya. Nah, jadi sebenarnya menurutku balik lagi, hidup itu kamu yang menjalani. Jangan sampai kamu apa ya? Jangan sampai kamu malah menjalani hidup yang tidak kamu mau karena disuruh orang tua tadi. Karena disuruh orang lain lah, nggak cuma orang tua ya. Mau misalnya nanti kamu menikah gitu kan, kamu ingin bekerja tapi suami kamu enggak, pokoknya kamu di rumah titik. Ya, takutnya juga kamu jadi nggak happy. Nggak happy malah jadi dendam di dalam gitu loh. Nah Mhm. sekarang masalahnya adalah gimana caranya agar bisa dapat dua-duanya, gitu kan. Jadi bisa titik tengah dan orang tua sebenarnya gini, hmm, orang tua mungkin kita harus mengerti aja sih, kita harus mengerti dalam artian orang tua mungkin mereka hidup dengan value-nya mereka, gitu. Value-nya di mana ya di masa dulu kan kesempatan buat perempuan jauh lebih sedikit ya, dan itu lebih normal ketika ketika yang prianya bekerja, sedangkan yang wanita di rumah saja, gitu kan. Jadi pria yang menafkahi, Mhm. gitu kan, mencari atau kerja, cari pemasukan segala macam, wanita di rumah saja mengurus rumah tangga. Nah, tapi kan sekarang juga kita melihat bahwa satu, dari sisi peluang buat wanita bekerja juga jauh lebih besar, gitu. Gue bekerja banyak di kantor gue yang bos gue wanita, gitu kan, dan juga gue bertemu banyak CEO wanita dan itu menurut gue kayak sebuah pencapaian yang bagus, gitu. Menunjukkan bahwa ya sebenarnya semua wanita pun kalau mempunyai kemampuan ya kenapa enggak, gitu kan. Nah sekarang balik lagi ke kamu, apa yang kamu mau. Dan di satu sisi kalau misalnya sebenarnya keluarga kita itu cuma pengen melihat kita bahagia, gitu. Dan in a way they're trying to protect us, mungkin di bahasa yang tidak kita tahu. Mhm. Misalnya gue anak bungsu nih. Gue anak bungsu, jadi gue yang cerita. Gue anak bungsu, dan gue itu dikekep banget sama nyokap gue. Jagain terus. Pokoknya gue kalau main, malam dikit belum pulang dicariin gitu lah. Ya sebenarnya karena orang tua gue pengen bahagia, cuma definisi bagi dia adalah kalau misalnya gue malam gitu kan pulang kenapa-napa gitu, mungkin nanti gue ditodong orang, gue digebukin, gue diculik, gue jadi tidak bahagia. Jadi caranya dengan definisi bahagia, definisi dia bikin gue bahagia adalah gue akan jaga lo dari semua faktor luar sehingga jadi overprotective. Itu kan sebenarnya motivasinya sebenarnya bagus, cuma mungkin caranya nggak cocok sama gue, gitu. Nah, jadi kita perlu ngerti aja bahwa sebenarnya keluarga pengen yang terbaik, cuma mungkin metodenya belum tentu yang terbaik, gitu. Oke. Kamu sudah pernah ngobrol belum? Bahwa sebenarnya aku pengen jadi ini, aku pengen jadi itu. Iya udah pernah, cuma ya tetap selalu kayak kesimpulan akhirnya tetap lebih setuju kalau misalnya kalau bisa di rumah aja kayak gitu sih Kak. Terus kamu gimana? Terus ya udah Kak, kalau udah masuk kesimpulan gitu udah ya udah aku iyain aja. Iya, dalam artian gini, oke, kamu, gue akan ngajakin anak orang rebel. Kamu berani menentang nggak? Berani sih Kak, tetap ada rencana mau ngomong sih nantinya. Iya, tapi gini, kamu juga harus dewasa. Gini, orang tua akan merasa bisa mengatur ketika kamu bergantung sama mereka. Wajar gitu kan, kayak kantor dan karyawan. Gue bayar lo, maka lo akan bekerja sesuai yang gue suruh, gitu kan. Ketika orang tua pun ya kayak kamu nurut gitu. Kalau nggak nurut ya udah, mama papa akan stop ngasih duit. Kamu pergi dari rumah ini, gitu kan, misalnya sesimpel itu. Kamu nggak nurut, oke, kamu pergi dari rumah ini. Terus kamu jadi bingung, pergi dari rumah ini, aduh, aku akan tinggal di mana, aku akan tidur di mana, gitu kan. Aku akan makan dengan apa, gitu. Oke, akhirnya kayak, ya udah deh, gue nurut. Gitu. Karena kamu nggak ada leverage, kamu nggak ada apa ya,
em, nggak bisa tawar-tawaran lah. Tapi kalau misalnya kamu punya kemampuan, kamu lebih mandiri, kamu lebih independen, kamu bisa ya udah hidup sendiri. Kalau misalnya keluar, oh oke, ya udah, aku punya penghasilan juga, aku udah bekerja gitu. Jadi aku bisa mengurus hidupku sendiri dan nggak perlu bergantung sama orang tua. Ya silahkan gitu loh. Jadi kamu nggak boleh karena gini, menurutku cukup munafik ketika kamu menuntut dari orang tua gitu. Misalnya, "Ma, Pa, minta duit dong," gitu. "Ma, Pa, minta ini dong, minta makan dong," atau segala macam. Tapi kamu tidak mau diatur sama orang tua. Gitu. Agak munafik menurutku kalau kayak gitu. Tapi kalau kamu fair, gitu, ya kayak misalnya prinsip gue kan, gue nggak mau diatur, tapi gue nggak akan ngatur. Jadi gue akan hidup dengan hidup gue sendiri, ya gue akan bergantung sama diri gue sendiri. Nah, kamu juga mungkin bisa gitu nggak? Ketika kamu bisa hidup lebih independen, ya, kamu akan ya lebih bebas, nggak bisa diatur. Nah, jadi mungkin kamu sekarang masih mahasiswi ya. Nah, yang perlu disiapkan adalah gimana caranya kamu menyiapkan jalan menuju kamu yang jadi lebih independen tadi. Gitu. Kamu yang bisa bergantung sama dirimu sendiri, nggak bergantung sama orang lain. Gitu. Iya. Jadi udah ada gambaran sih Kak ke depannya itu pengen lanjut S2 dan emang kalau secara finansial belum semandiri itu, cuma kalau misalnya aku lagi mertahanin nilaiku buat nggak turun biar entarnya itu bisa dapat beasiswa yang langsung S1, S2 digabung gitu loh Kak, kayak gitu. Ya, sikaplah. Aku narik. Dan nggak apa-apa kok beda pendapat dengan keluargamu. Tuh. I think it's okay. Iya. Ya ntar bakal aku omongin juga ntar. Yang penting menurutku komunikasi adalah kunci. Jadi kan selama ini kita mendengar suruhan, tapi kita sebenarnya nggak mengkomunikasikan kayak, oh memangnya kenapa gitu loh, motivasinya apa, terus yang aku mau bagaimana gitu. Kita cuma taunya, pokoknya mama papa mau kamu begini, gitu kan. Sebenarnya kalau ternyata mereka, iya soalnya mama papa pengen kamu bahagia, oh aku bahagia kalau misalnya aku membuka usaha catering sendiri. Dan itu kan berarti bekerja in a way. Tinggal mau masaknya di rumah atau mau masak kamu sewa dapur gede, itu kan tinggal masalah detail lah. Iya Kak. Jadi mungkin ya perlu ngobrol-ngobrol lebih banyak. Siap Kak. Ada lagi? Udah sih Kak, itu aja sih. Jadi gua yang kayaknya cerita, tapi ya. Makasih banyak ya Kak. Baik, semoga sukses ya dengan ngobrolan orang tua, dan menurutku ya santai aja kayak yang tadi. Kamu nggak usah mikir, oh tapi kan aku belum punya penghasilan. Ya, kamu masih masih berkuliah juga. Jadi yang penting adalah ketika kamu tahu kamu maunya apa, yang tadi, oh aku mau bekerja, oh ya udah, kamu menyiapkan jalan pelan-pelan menuju ke sana gitu loh. Nggak harus dalam waktu 1 bulan 2 bulan, tapi mungkin beberapa tahun juga nggak masalah. Hidup itu panjang kok, tenang aja. Siap Kak John. Oke, makasih Kak. Ya, semoga sukses Dewi, sehat-sehat ya.